Mari kita berdoa. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami menyembah sujud di hadapan Tuhan. Kami mohon nasihat-Mu, teguran-Mu melalui kebenaran firman Tuhan, agar hidup kami semakin hari semakin diperbaharui sesuai dengan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada minggu ini diambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Mari kita membangun kerajaan Allah bersama-sama. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Filipi ini tema umumnya adalah bersukacitalah senantiasa. Jadi di dalam penderitaan pun Paulus mengajarkan jemaatnya di Filipi supaya bersukacita. Di dalam sukacita itu ada kekuatan dan ketahanan di dalam penderitaan. Dan Paulus situasinya pada waktu itu pun sedang dalam penjara karena membawa kabar baik, membawa Injil Tuhan. Namun Paulus tidak terkungkung, tidak masuk ke dalam satu zona yang membuat dia menderita. Justru di dalam penderitaan dia bisa menuliskan karya Allah kepada jemaatnya di Filipi. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk menghadirkan kerajaan Allah bersama-sama, Paulus mengajarkan kepada kita bahwa ada pesan, ada nasihat, ada teguran mengikut Kristus. Oleh karena itu, nasihatnya supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Nah, kita bisa lihat contoh yang belum lama ini terjadi. Viral di medsos. Ada salah satu merek susu yang bisa membunuh virus. Infonya, virus COVID-19. Orang-orang menjarah, berlari-lari, mengejar, mengambil sebanyak-banyaknya. Mereka tanpa memikirkan orang lain. Terjadi keributan dan berjatuhan. Semua yang terjadi di sekitar itu seperti kacau balau. Karena mereka lebih mementingkan dirinya sendiri. Memikirkan keselamatan dirinya sendiri, memikirkan apa yang bisa, yang memuaskan dirinya sendiri. Jemaat Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaatnya di Filipi, kalau kita hidup untuk menghadirkan kerajaan Allah secara bersama-sama, hidup kita menjadi gambaran hidup Kristus. Apa yang dikatakan? Kalau hidup di dalam Kristus, kita mempunyai kekuatan untuk saling menghibur dalam kasih. Persekutuan yang kuat karena ada Roh Tuhan dan di dalamnya ada kasih mesra dan belas kasihan. Jemaat Tuhan, kalau kita melihat benang kusut untuk kita urai menjadi benang itu kembali tertata rapi, maka kita perlu ketelitian, kesabaran, dan bahkan kerjasama. Sehingga helai demi helai kita dapat tata dan rapikan kembali. Nah jemaat Tuhan, kalau kita hidup di dalam penghiburan kasih, berarti terhadap orang yang menderita, orang yang tertekan, orang yang dalam kesulitan, dalam penderitaan, kita hadir memberikan kasih dan perhatian kita. Itu adalah wujud nyata bahwa kita hidup di dalam Kristus. Kita hidup di dalam nasihat Kristus. Bahkan orang-orang yang percaya kepada Kristus, hidupnya tidak tercerai-berai. Mereka bersatu, bersekutu. Dengan demikian mereka mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan dengan penuh mesra dan belas kasihan. Dan di dalam persekutuan itu ada kuasa Roh Tuhan yang menguatkan dan menopang satu dengan yang lain.
Dan kemudian jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selain kita hidup di dalam Kristus, hidup di dalam nasihat dan pesan Kristus, kita juga hidup harus di dalam kesempurnaan. Menjadi orang percaya kepada Kristus, John Wesley katakan, hendaklah kamu juga disempurnakan hari lepas hari. Hidupnya disempurnakan hari lepas hari. Makanya di dalam ayat yang kedua diingatkan untuk sempurna sukacita itu kuncinya adalah hati dan pikiran ada di dalam satu kasih, dalam satu jiwa, satu tujuan. Jadi tidak bisa pikiran kita kemana, hati kita di mana. Harus satu. Hati dan pikiran kita hadir di tempat ibadah berarti kita siap untuk menerima firman, memuliakan Allah. Ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, kalau kita hidup semakin disempurnakan dalam sukacita, kita harus connect satu dengan yang lain. Jadi kehidupan orang percaya menghadirkan Roh Allah harus unity, sehati sepikir, harus holistik. Pikiran, hati, dan perkataan jiwa itu menjadi satu. Tidak bisa menjadi orang munafik, sehingga sukacitanya penuh. Dan satu dengan yang lain berbeda-beda, tapi kita bisa sehati sepikir. Karena apa? Kita hidup di dalam Roh Tuhan, di dalam Kristus yang menyempurnakan kita, bukan di dalam diri kita sendiri. Kalau pasal yang sudah yang berantakan, kemudian kita mau satukan, satu persatu kita harus tata, sehingga pasal itu menjadi satu kesatuan. Walaupun sulit dan rumit, tapi kita harus menyatukan satu dengan yang lain sampai akhirnya pasal itu nampak terlihat. Bentuk apa di dalam pasal itu? Pesan apa yang disampaikan oleh pasal itu? Sehingga ketika benar-benar menyatu, pasal itu menjadi sempurna. Orang-orang percaya kepada Kristus yang menghadirkan kerajaan Allah, kita menjadi pasal satu dengan yang lain. Dan disitulah kita saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga kerajaan Allah nyata kuasanya di tengah-tengah dunia ini. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam ayat 2 sampai pasal 2 ayat 3 sampai 11 ditekankan bahwa hidup orang Kristen, hidup orang percaya, dia harus menanggalkan dirinya, merendahkan hatinya. Kalau tidak, kita akan menjadi saingan satu dengan yang lain, saling menjatuhkan, saling menunjukkan apa kehebatan kita, apa kepunyaan kita, apa kepintaran kita. Tetapi sebagai orang yang percaya, ketika dia hidup di dalam Kristus, dia harus merendahkan hati. Bukan kepentingan diri dia, bukan untuk dipuji-puji, dipuja-puja, itu semuanya sia-sia. Bukannya untuk dirinya sendiri yang diutamakan, saya. Tetapi kunci kerendahan hati bagaimana kita memperhatikan kepentingan diri kita, kepentingan orang lain disatukan, sehingga kita mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dan kemudian dikatakan bagaimana untuk memperhatikan kepentingan kita dan kepentingan orang lain disatukan. Jadi pikiran kita dan perasaan kita itu berpusatnya kepada Kristus, bukannya kepada diri kita sendiri. Dan itulah yang ditunjukkan peran model yang dilakukan oleh Yesus. Kalau dia berkuasa sebagai manusia, dia mempunyai kuasa karena dia adalah Allah. Tetapi dia mengosongkan diri supaya Allah berkuasa, bertata di dalam hidupnya. Dia bisa saja menyatakan diri sebagai Allah, tetapi ketika dia datang ke dunia, dia mengosongkan diri. Dia mengikuti jalan Allah, mentaati jalan yang Tuhan kehendaki.
Makanya jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Yesus bisa menjangkau orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, belum percaya kepada Allah yang hidup melalui cara hidupnya. Ketika dia difitnah, dicaci, dimaki, dihina, dan penderitaan yang dia alami, dia mengosongkan dirinya karena kuasa Allah lah yang menyempurnakannya, sehingga dia dimampukan untuk menjalani kehidupan kepada Allah. Dan orang datang kepada dia dan dia membawa kepada Allah, sehingga terjadi satu energi yang luar biasa. Orang-orang di luar sana, orang-orang yang mengenal dan belum mengenal Allah, berpusatkan kepada Allah dan meninggikan nama Allah. Dan kemudian mereka bertekuk lutut. Semua orang bertekuk lutut. Semua yang ada di bumi bertekuk lutut, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena apa? Bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Yesus memperkenalkan Allah lewat cara hidupnya yang penuh kerendahan hati. Kalau kita lihat keset kaki, ketika kaki kita kotor dan kemudian kita keset-keset, kita bersihkan, kita tepiskan debu kita atau kotoran itu, tetap keset kaki itu mengatakan welcome, selamat datang. Demikianlah kerendahan hati. Ketika kita pun dipijak-pijak, Tuhan yang dipermuliakan dan engkau dikuatkan, engkau memuliakan Allah lewat hidup. Di dalam situasi yang kita hadapi, COVID-19 yang sedang meningkat, apa yang kita harus lakukan supaya orang datang kepada Allah? Hadirkan kerajaan Allah lewat cara hidup kita, berpedoman kepada Kristus, dan kemudian kita bekerja sama di hadapan Tuhan. Lakukan dengan rendah hati. Ada banyak peristiwa ketika anak-anak kita yang terbaring, yang terpapar COVID-19. Walaupun jemaat kita anak-anak muda, anak-anak kita, jemaat kita adalah orang-orang yang masih mengandalkan orang tua, tapi kita bisa saling kerjasama untuk memperhatikan keadaan mereka. Entahkah lewat video call, mendoakannya, menyapanya. Entahkah kita juga memberikan bantuan, mengulurkan tangan kasih kita, sehingga mereka pun boleh mendapatkan asupan makanan yang bergizi. Entahkah kita hadir lewat WA atau sebagainya, kepada orang lain pun kita bisa lakukan. Menghadirkan kerajaan Allah, walaupun secara fisik kita tidak hadir, tetapi banyak cara yang bisa kita lakukan, sehingga orang-orang mengenal Allah Bapa melalui cara hidup kita, bersatu, memusatkan segala sesuatunya kepada Kristus dan merendahkan hati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami percaya jemaat Majelis GMI Yogyakarta, Tuhan utus di tengah-tengah lingkungan Yogyakarta ini, kota pendidikan, untuk menghadirkan kerajaan Allah bersama-sama, berkoneksi satu dengan yang lain, melakukan pelayanan bersama-sama dengan kerendahan hati dan penuh sukacita, dan memusatkan segala sesuatunya di dalam Kristus, sehingga dunia mengenal kota Yogyakarta, jemaat Tuhan, semakin terpaut hatinya, pikirannya, hidupnya hanya kepada Kristuslah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.